mengangkat sebuah kisah kiriman dari salah satu subscriber saya, ya. Dia mengirimkan cerita dan akhirnya di kesempatan hari ini saya akan menceritakannya. Untuk lokasi, nama, tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Tak perlu berlama-lama lagi, kita menuju ke alur ceritanya. Sebut saja di sini namanya Bu Sudi. Bu Sudi ini adalah salah satu PNS, ya. Bu Sudi ini bekerja di salah satu instansi kesehatan, ya, di Puskesmas. Posisi Bu Sudi ini sebagai apoteker, ya. Karena dengan perkembangan zaman, si Bu Sudi ini harus melanjutkan sekolah lagi. Nah, Bu Sudi ini orangnya baik hati. Kalau misalnya ada teman sepekerjaan atau tetangga yang membutuhkan, dia selalu membantu. Maupun berupa uang, berupa barang, si Bu Sudi ini nggak pernah mengharap orang-orang yang dibantunya ini mengembalikan. Pikirannya Bu Sudi, mereka yang saya tolong ngucapin terima kasih aja, itu sudah sangat senang dan sangat bangga sekali, ya. Bu Sudi ini punya anak perempuan 2, namanya Mbak Rate, yang satunya lagi Mbak Santi. Mereka kuliah di luar negeri. Nah, di sini Bu Sudi ini seorang janda. Dia di rumah hidup sendiri, ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja biar cepat ya nih ceritanya, ya. Dan akhirnya si Bu Sudi ini melanjutkan ke kuliah. Sebut saja kuliahnya namanya Universitas Mawar, ya. Nah, dan akhirnya si Bu Sudi ini mendaftar di Universitas Mawar ini. Karena tempatnya lumayan jauh, si Bu Sudi ini akhirnya menyewa mobil. Nah, waktu menyewa mobil ini, di situ sudah ada paket dan Pak sopirnya, kan. Esokan harinya Bu Sudi diantar, sebut saja namanya Pak Supri. Sopirnya namanya Pak Supri, mengantar Pak Supri. Pak Supri mengantar dan Pak Supri bilang kayak gini, Bu Sudi, iya Pak Supri, kalau butuh apa-apa, kalau butuh diantar, pokoknya kalau Bu Sudi ada apa-apa, Bu Sudi ngomong aja sama saya siap 24 jam. Oh iya Mas Supri, terima kasih ya Mas Supri. Besok datang lagi habis duhur, ya, jam 1-an, habis saya bekerja di Puskesmas, ya. Kita pergi ke kampus lagi. Iya. Dan akhirnya besok harinya si Pak Supri ini sudah membawa mobil langsung menunggu di depan Puskesmas, dan akhirnya si Bu Sudi ini naik mobil jalan ke kampusnya. Dan akhirnya di jalan terjadi obrolan. Bu, iya Pak Supri, iya, Ibu yang semangat, ya. Iya, pokoknya raih cita-cita Ibu, biar anak Ibu bangga. Iya, Pak Supri juga semangat bekerja. Iya. Dan setelah seminggu berjalan seperti itu terus, Pak Supri ini mengantar Bu Sudi, dan di hari Jumatnya si Pak Supri ini bilang kepada Bu Sudi, Bu, ada apa Pak Supri? Kalau Ibu punya lebihan rezeki atau gimana, saya pinjem ya. Oh iya, berapa? 500.000. Iya, ini kok ada ya. Ini sekalian buat bayar besok aja, nggak usah dikembaliin. Berarti tapi nanti saya nggak usah ngasih bayaran. Oh iya. Nah, dan akhirnya si Pak Supri ini meminjam uang kepada Bu Sudi 500.000, dan ternyata
di dalam diamnya Pak Supri, ternyata uangnya ini buat berjudi dan buat mabuk. Nah, singkat cerita, si Bu Sudi diantar sama Pak Supri ke rumah. Dan setelah Pak Supri itu pergi, datang nih tetangganya, namanya Bu Sumi. Nanya sama Bu Sudi, Bu, ya ada apa Bu Sumi? Itu kok si Supri kok sering ngantar ibu? Iya, dia ngantar saya untuk, kan saya kan mau melanjutkan lagi kuliah. Nah, saya minta tolong sama Pak Supri. Iya, nggak apa-apa sih Bu. Tapi kalau misalnya si Supri ini mau pinjam uang, jangan dikasih Bu. Emang kenapa? Uangnya cuma buat mabok-mabokan sama buat judi. Oh ya, terima kasih ya informasinya. Ya, dan akhirnya singkat cerita, seminggu kemudian si Supri ini bilang lagi sama Bu Sudi mau minjem uang 500.000 lagi. Nah, karena Bu Sudi ini sudah tahu, dan akhirnya Bu Sudi alasan, aduh kok belum ada ya Mas Supri, Pak Supri, ini kok mau buat bayar kuliah. Nah, di sini Pak Supri ini udah mulai kayak marah karena nggak dapat pinjaman, dan akhirnya nganter Bu Sudi ini nyampe depan rumah. Waktu Bu Sudi bilang terima kasih ya Mas Supri, terima kasih ya Pak Supri, si Mas Supri ini cuma diam karena marah nggak dapat pinjaman. Dan akhirnya besok harinya si Pak Supri ini karena marah nggak nganter si Bu Sudi ini untuk kuliah. Dan akhirnya karena Bu Sudi ini bingung, dia mau berangkat kuliah, dan akhirnya ada lagi tetangganya, anaknya Bu Sumi, namanya Mas Slamet. Nah, Bu Sumi ini bilang, kok belum dijemput sama si Supri itu? Iya ya, udah jam segini kok belum datang Supri, padahal saya nanti takut telat. Ya udah, dia Mas Slamet aja. Selamat juga, ini pumpung libur. Dia di Jakarta jadi supir pribadi, jadi kalau masalah nyupir-menyupir, Slamet udah jago Bu. Ya udah, akhirnya diantarlah Bu Sudi ini dengan Mas Slamet. Dan di jalan Pak Supri atau Mas Supri ini lihat, siapa itu yang ngantar Bu Sudi? Dan akhirnya si Pak Supri ini atau Mas Supri ini mencari informasi, ternyata yang antar Slamet. Nah, di situ ternyata antara si Slamet sama Mas Supri waktu SMA-nya ini musuhan. Sudah nggak dipinjemin uang, dan tahu ternyata yang nganter itu ternyata Mas Slamet ya, musuhnya dia waktu SMA. Dan akhirnya esokan harinya si Mas Supri ini datang ngejemput lagi Bu Sudi, dan Bu Sudi dengan sopan dan santun bilang, maaf ya Mas Supri, saya kok udah dijanji sama Mas Slamet, katanya mau mengantar. Nah, di sini Pak Supri ini kecewa dan marah. Oh, jadi gini ya Bu Sudi. Dulu waktu pertama yang mengantar saya, dan sekarang mentang-mentang udah ada yang ngantar, Bu Sudi udah lupa sama saya. Bu Sudi sudah lupa sama jasa saya. Begini ya Bu ya, balasan dari Ibu. Ya nggak kayak gitu Mas Supri. Wong kemarin Mas Supri saya tunggu kok nggak datang-datang, jadi saya nggak enak sama Pak Slamet atau Mas Slamet. Akhirnya saya diantar Mas Slamet. Udah Bu, hati-hati aja Bu. Nah, dan akhirnya karena sakit hati, si Pak Supri ini datang ke orang pintar atau dukun ya. Akhirnya si Pak Supri ini bilang, Mbah, ada apa? Saya mau minta tolong. Ada apa? Tolong sandet itu yang namanya Bu Sudi. Kamu punya uang berapa? Ya, emang berapa ngilangin nyawa?
Ya, 10 juta. Iya, saya siap 10 juta. Emang ada uangnya? Ini DP dulu 5 juta. Kalau Bu Sudi udah meninggal, saya kasih yang separuhnya. Siap. Dan akhirnya ritual pun dilakukan. Bakar menyan, pakai kembang, dan akhirnya dikasih kayak apa ya, air, dan dibilang, nih, ditebar di depan rumahnya Bu Sudi. Dan tengah malam akhirnya si Slamet ini lewat. Dia mempergoki si Supri. Dan si Supri ini ditanya sama si Slamet, ngapain kamu, Pri, mondar mandir di depannya Bu Sudi? Memang kamu ada urusan apa sama saya, Mat? Ya cuma nanya aja, maksudnya kok tengah malam kok mondar mandir di sini? Kamu mencurigakan. Gini loh, Mat. Kemarin saya lewat sini, saya lupa kunci rumah saya itu jatuh di sini, dan ini saya lagi mencari. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada apa-apa sama Bu Sudi, kamu urusannya sama saya. Oh siap, selamat, siap, selamat. Dan akhirnya waktu si Slamet pergi, ditabur, disiramin itu air yang dari dukun itu. Dan esok harinya Bu Sudi karena nggak tahu, Bu Sudi melangkai atau menginjak air itu. Tiba-tiba Bu Sudi pingsan, lemes, matanya merah menyala, dan akhirnya Bu Sudi di sini lumpuh. Berita Bu Sudi jatuh dan lumpuh ini langsung ke telinga Bu Sumi. Bu Sumi datang. Bu, kenapa Bu? Nggak tahu, tiba-tiba kok saya kakinya ini nggak bisa digerakin, dan saya nggak bisa apa-apa. Si Slamet ini curiga semalam itu Supri mondar mandir Bu di sini. Waktu tanya saya, alasannya kunci rumahnya jatuh, tapi kok nyarinya kok tengah malam. Nggak beres ini. Dan akhirnya si Slamet ini mencari si Supri. Waktu perjalanan, si Supri ini kabur karena udah ada info Bu Sudi jatuh dan lumpuh, kabur. Tapi di perjalanan kaburnya ketemu sama si Slamet. Pri, kamu nakal, Pri, kamu jahat. Emang kenapa kamu yang nyantet Bu Sudi kan? Buktinya apa? Buktinya kamu pengen tahu. Kita cek di CCTV waktu kamu naburin atau nyiram air di depannya Bu Sudi. Dan akhirnya karena si Supri ini takut, dan takut berurusan dengan polisi karena ternyata ketahuan nih waktu nyiramin, ya. Tiba-tiba si Supri ini memukul kepalanya si Slamet. Der. Dan akhirnya si Slamet jatuh. Ternyata di sisi yang lain Bu Sudi meninggal. Ternyata Bu Sudi muntah darah. Ya. Bu Sudi meninggal. Bu Sudi yang orang baik, yang suka menolong, mati gara-gara kena sandet dari si Supri. Dan akhirnya karena yang tahu CCTV, rekaman CCTV ini si Slamet, nah, akhirnya si Slamet ini melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan singkat cerita, ya, karena saksinya ini cuma CCTV, akhirnya waktu si Mas Slamet dipukul, der, dia terjatuh, dan akhirnya si Slametnya tersungkur. Si Mas Suprinya ini datang dan merusak CCTV-nya. Nah, setelah si Mas Slamet ini siuman, dia kaget karena rusak rekaman CCTV-nya. Dan Bu Sudinya sudah meninggal. Dan si Supri ini mengancam keluarganya Slamet. Kalau kamu berani macam-macam, berani melaporkan atau berani memberitahu orang-orang, keluarga kamu
yang akan jadi korban berikutnya. Akan saya santet kamu. Dengar kamu, selamat. Kamu dan ibu kamu. Target selanjutnya. Ya. Karena senang Bu Sudinya meninggal, akhirnya melampiaskannya ini dengan mabuk, meminum minuman keras. Ya. Dan waktu si Slamet ini bilang sama si Supri, suatu saat kamu akan menerima balasannya, Supri. Gak usah ikut campur kamu, diem kamu tahu apa. Dan akhirnya dalam posisi yang Mas Supri ini lagi mabuk, si Mas Supri menghiraukan ada lampu merah karena posisinya ini udah mabuk. Dan akhirnya Mas Supri ketabrak mobil dan meninggal di tempat dan langsung dibayar setimpal. Setelah mencelakai Bu Sudi, 2 hari kemudian si Supri meninggal dunia. Sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.